Oke, selamat datang di presentasi OneTech ke-6 ya. Memang materinya akan loncat-loncat tergantung gue kepikiran apa ya, gitu. Cuma nanti tinggal disusun lah kalau udah banyak ya. Yang penting gue kuat bikin setiap hari dulu ya. Oke, di sini gue mau bagiin materi yang bukan teknikal ya, tapi lebih ke sharing sama cara pandang gue ya setelah gue gambar udah 15 tahun ya, dari 2010 gitu. eh gue pengen nunjukin proses ngegambar dengan contohnya gue sendiri ya. Dan gue sangat sangat tahu bahwa setiap orang perjalanannya akan beda-beda ya, gitu. Ada yang cepet, ada yang lama kayak gue nih, gue termasuk lama ya gitu. Terus ada yang udah berhenti gitu, ada yang udah berhenti gara-gara ya udah harus kerja, gambarnya nggak menghasilkan gitu. Atau apa generasi sains, pokoknya cerita setiap manusia tuh beda-beda semua dan unik semua ya gitu. Jadi eh gue mau bagiin ini ya cerita perjalanan ini ya, perjalanan gue pribadi ya. Jadi eh ini digital pertama gue di 2010. Ini pakai pensil, terus di scan, terus diwarnain pakai mouse, pakai pen bucket. Softwarenya waktu itu apa ya? Kayak Photoshop deh ya, gitu. Photoshop CS3 ya, 2010. Nah, kayak gini. Habis itu masuk gambar-gambar terus masih sama, cuma sekarang udah punya pen tablet nih, gitu. Cuma masih dodol gambarnya ya, belum tahu apa-apa gitu. Masuk 2015, nah ini udah tahu dunia art lebih banyak nih. Udah 5 tahun kan ya, gitu. Nah ini progres di mana gue nyontoh gambar yang gue rasa keren, tapi nggak tahu ilmunya apa, jadi cuma nyontoh doang gitu ya. Nah, ya terus masuk ke 2017, 2018. Ini Desember 2017. Ini zaman gua ngetop gara-gara bikin fan art Mobile Legend tahun 2017 sampai 2018 ya. Cuma tahan 6 bulan terus gua berhenti capek soalnya gitu. Oke, dan ini masa dimana gua ngetop sekali ya. Ya nggak ngetop sih ya. 3.000 like ya gitu ya. Buat gue itu udah ngetop banget ya. Gitu 3.000 sampai 7.000 like gitu ya. Terus nggak pernah terulang lagi. Nah ini 2022 gua ya. Kenapa bukan 2024, 2025? Karena tahun-tahun segitu isinya komis doang dan masih bagusan 2022 gue ya. Gitu. Oke. Nah, jadi ini kan pertanyaan dari presentasi ini adalah kan stage orang belajar gambar dan gimana cara senangnya ya, gitu. Nah, kalau untuk awal fresh start kayak gini, dulu gue pun juga pernah ngajar ini ya, di kursus gitu. Dan ya pada akhirnya ada momen dimana karena lu terlalu newbie, lu kayak nggak perlu guru deh. Lu tuh cuma perlu gambar yang banyak gitu. Karena kalau dimasukin ilmu-ilmunya juga lu nggak ngerti apa ini, malah bikin pusing gitu. Jadinya sangat penting untuk di awal kalian mencari senengnya gambar dulu gitu ya. Cara mencarinya mungkin unik setiap orang ya. Pokoknya di tahap ini ilmu-ilmu itu tidak terlalu penting. Yang penting kalian gambar sebanyak-banyaknya, nyontoh sebanyak-banyaknya gitu. Dan jangan bilang ah cuma bisa copy, ah cuma bisa nyontoh doang. Itu harus ya gitu. Itu harus bisa dulu gitu. Nah, baru ketika udah ketemu senengnya, gambar udah banyak. Gue inget dulu gambar ini selama 2 tahun tuh ada 2000 ini HVS ya. A4 2000 piece ya. Jadi 4 rim itu habis gue taruh kardus cuma udah nggak ada kayaknya ya gitu. Eh ya, pokoknya di tahap ini gambar sebanyak-banyaknya. Baru masuk tahun kedua. Tahun ini sebenarnya relatif ya. Karena gue yakin di generasi gue gak belajarnya lebih lama daripada generasi sekarang nih. Soalnya internet sudah terlalu OP buat ngajarin orang ya, gitu. eh ini zaman dimana internet masih susah ya buat tutorial ya, gitu. 2012 ya. Dan yang paling gue merasa perlu itu mengenal basic form. Jadi mengenal breakdown breakdown gitu ya. Breakdown jadi basic form, terus ganti-ganti posenya, ganti-ganti desainnya itu eh, bakal ngeboost banget ya dari situ ya. Baru setelah sudah bisa mentranslate sebuah bentuk, barulah masuk fundamental gitu. Kalau di sini sudah belajar fundamental, sebenarnya bagus di teorinya, tapi di realitanya
pasti ngantuk. Siapa newbie mau belajar anatomi? Sangat jarang ya. Kalau ada juga satu dari sekian ya gitu. Pasti ngantuk gitu. Jadi mending udah seneng dulu gambar yang banyak, terus sudah bisa mentranslate. Ini fundamental satu aja nih, awal-awal nih, basic form ya. Baru kita masuk ke yang lebih kompleks. Nah, ya itu fundamental secara keseluruhan ya, dan fundamental tuh banyak banget ya gitu. Yo. Nah, di sini nanti bakal tektok-tektok aja gitu ya. Kalian maunya artis siapa, artisnya jagonya di mana, dan semua rutenya tuh beda, mau anime, mau semi-realis, mau komik Amerika atau komik Jepang, semua ilmunya sama tapi spesialisasinya lain semua. Jadi kalian tentuin kalau bisa satu dulu, jadi perfect copy artis idola kalian lah gitu, sampai kalian udah capek gak bisa-bisa atau enggak udah ngerasa kayak ada nih yang lebih jago lagi gitu. Jadi kalian juga nggak bakal jadi perfect copy sih ya, karena artis idola kalian juga bertumbuh, kalian juga bertumbuh, kehidupan kalian sama artis idola kalian juga beda. Jadi nggak mungkin hasilnya sama gitu ya. Nah, setelah sudah apa nemu senengnya, seneng tuh maksudnya gambar pada akhirnya capek kok ya. Ini pekerjaan yang duduk terus, lama, progresnya lambat gitu. Dan kok bisa gitu nemu senengnya gitu. Kalau emang udah nggak seneng ya udah jadi hobi aja gitu. Nggak usah diterusin. Karena kalau jadi karir ya kerjaannya begitu gitu. Dan kalau orang dikasih tau gitu, ah pekerjaan apa kayak gitu? Dan mundur, ya memang sebaiknya mundur saja gitu. Tapi kalau yang sudah terlanjur atau yang memang sudah suka, ya dilanjutkan saja. Nah, habis itu masuk ke ini kan artistic goal. Ini semua rutenya lain ya gitu. Tapi full ilmunya sebenarnya semuanya sama gitu. Jadi biasa kalau pro ditanya nasehat, benerin fundamentalnya. Ya memang sebenarnya itu aja ya gitu. Benerin fundamentalnya, benerin understanding terhadap fundamental yang dibutuhkan ya. Ya kalau bikin karakter butuh anatomi, bikin background butuh perspektif. Kalau mau di coloring ya butuh color light gitu ya. Jadi gimana cara nemu senengnya? Pertama kalian harus pastiin dulu kalian tuh seneng gambar gak sih gitu. Bikin pas kalian jadi selesai gambar bagus, ada perasaan seneng gak sih gitu. Gitu. Seneng buat diposting, seneng itu. Kalau dari awal udah nggak ada, udah pengennya, aduh gambar gue jelek, yang lain bagus banget gitu. Kayaknya kalau kayak gitunya bertahan lama terus nggak sembuh-sembuh, kayaknya mending berhenti aja ya. Karena susah dibawa kemana-mana susah. Karena ini gambar tuh gambar doang, tapi realitanya tuh kita duduk berjam-jam untuk bikin satu karya yang keren gitu. Misalnya artnek nih gitu ya. Nah, ini bikin berjam-jam dengan belajar yang bertahun-tahun untuk bisa sampai kayak gini gitu. Kan ya. Jadi kalau ngeproses gambarnya aja udah nggak seneng gitu ya. Dan kalian baru mulai juga, mending nggak usah ya. Cuma kalau udah terlanjur ya, ini gue mau cari uang di sini, mau jadi karir gue, ya udah teruskan gitu. Latihan dengan tujuan yang jelas. Nah, habis itu udah sih sebenarnya eh nemu senengnya dulu, habis itu nanti punya bisa mentranslate yang gampang-gampang dulu, yaitu basic form. Habis itu bisa ada kesediaan belajar fundamental karena tujuannya jelas. Habis itu udah tektok aja. Tujuan kalian apa? Belajarnya apa? Tujuan kalian apa? Belajarnya apa? Tujuan kalian udah tektok terus aja sampai akhirnya kalian berprogres dengan sendirinya. Seperti itu untuk presentasi kali ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.